Benarkah berbagai macam problematika kekerasan seksual itu karena ketimpangan gender atau relasi atau kuasa? Benarkah juga karena itu melaksanakan ajaran agama? Sebenarnya kalau secara singkat saja gitu ya, kita bisa melihat ketidaktepatannya itu dari data yang atau fakta objektif yang ada. Kalau memang kemudian itu tadi dikatakan ketidaksetaraan gender, laki lebih dominan daripada perempuan, faktanya korban tidak hanya perempuan. Yang namanya, para sekarang menjadi aktivis LGBT gitu ya, atau dia seorang pelaku homoseks, itu sangat sering dan mayoritas itu sebelumnya dia adalah korban dari tindak kekerasan seksual. Laki-laki, pelakunya laki-laki, bagaimana dia menerangkan hal itu kalau begitu? Angka kejadian kalau kemudian memang, sudah dilakukan solusi sebagaimana hasil analisanya, mestinya kan tepat. Kalau memang analisanya tepat, solusinya sudah sesuai dengan analisanya, mestinya kan solutif ini. Harusnya turun atau berkurang lah ini ya. Tapi faktanya bukannya kemudian malah menurun, tapi jumlahnya semakin tahun itu semakin tinggi, kualitasnya juga semakin nggak karu-karuan ya. Yang namanya incest gitu ya. Yang kemudian tindak kekerasan seksual di kampus gitu, kemudian di tempat kerja, di jalan, di macam-macam, di mana-mana semakin banyak, semakin tinggi kualitasnya. Bahkan terjadi juga di daerah-daerah yang indeks kesetaraannya tinggi, sama-sama kerja perempuan dan laki-lakinya, sama-sama berdaya secara ekonomi, mereka juga dari level pendidikan yang juga sama menurut datanya. Misalkan kayak di Sidoarjo itu termasuk indeks kesetaraannya hampir 100%, artinya sama-sama, hampir setara ya. Tapi juga tinggi tindak pidana kekerasan seksualnya. Nah, kemudian kalau kita lihat terjadinya tindak kekerasan seksual itu kan bukan semata-mata karena ada laki-laki yang merasa lebih dominan, lebih kuat dari perempuan lalu dia memaksakan. Coba kita bisa melihat ada kalanya ternyata ada pemicu sebelumnya begitu. Ada karena ketekanan ekonomi sehingga karena lapangan pekerjaan yang tersedia itu adalah untuk para perempuan, mungkin menjadi TKW begitu ya, keluar negeri, keluar dari rumah, ibunya di rumah itu kemudian hanya tinggal bapaknya dengan anaknya, miskin, rumahnya sempit, apapun aktivitas yang sifatnya private itu kemudian terlihat di situ. Di situ menjadi sebuah pemicu terjadi tindak kekerasan. Atau kemudian ketika yang perempuan tadi itu kemudian pergi harus keluar ke bekerja karena tekanan ekonomi, ke luar negeri atau kemana begitu ya, yang mengharuskan dia bekerja mungkin malam hari atau jauh dari rumah, tidak ada pelindungnya. Kemudian dia di tempat kerja dia mendapatkan tindak kekerasan yang lain, mungkin dari atasannya, karena dia merasa tertekan, dia harus mempertahankan pekerjaannya, diminta untuk mendampingi, makan, nginep atau dan seterusnya, itu kemudian terjadi ya. Bisa juga karena ketidakfahaman. Misalkan pernah kita menemukan, ada ibu yang sekian tahun itu melakukan hubungan seksual dengan anak laki-lakinya. Dan ketika kemudian dia ditampilkan di TV ya dengan topengnya, kemudian ditanya, apakah ibu kemudian tidak merasa itu salah gitu? Loh, kenapa? Apanya yang salah? Wong kami tidak merugikan masyarakat. Ini kan dengan anak saya sendiri begitu dan anaknya mau. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ketidakpahaman begitu. Apakah kemudian bisa dikatakan di situ oh ini semata-mata relasi yang timpang? Soalnya itu ibunya sih lebih tua. Tentu tidak. Kalau sampai seperti itu berarti ada ketidakholistikan dalam memahami persoalan gitu ya. Ada karena ketidakpahaman, isi kepalanya, pemahaman yang dia punya itu tidak cukup untuk menuntun dia memiliki sikap yang benar. Atau juga karena memang kemudian bombardir ini konten pornografi, porno aksi yang itu di depan mata dia sehari-hari, mau tontonan secara virtual atau fakta realnya dia di lapang, ketemu di jalan, ketemu di kantor, di mana-mana begitu ya. Yang itu kemudian membuat akhirnya naluri seksual itu terbangkitkan dan mengantarkan kepada tindak upaya untuk menuntut pemenuhan terhadapnya. Nah, dan apakah itu karena melaksanakan ajaran agama? Orang yang dia kemudian seorang bapak yang dia itu memakan anaknya, apa itu karena dia menerapkan ajaran agamanya? Ya tentu tidak. Apalagi kalau kemudian mau lihat secara empirisnya ya, kejadian tindak pidana kekerasan seksual ini pada negara-negara barat yang jelas-jelas dia adalah negara sekuler yang sama sekali tidak menjadikan agama itu sebagai sumber hukum dan pengaturan kebijakan negaranya, itu angka tindak pidana kekerasan seksual ini tinggi dan sampai sekarang juga belum selesai mereka selesaikan begitu. Dan kemudian kita copy paste kebijakan yang mereka lakukan.